Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah dalam persekutuan doa kita secara online. Kita bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita malam ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebelum memulainya kita masuk di dalam saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama datang hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan menyampaikan permohonan doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ini. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan yang begitu baik. Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib bagi kita semuanya. Dia yang terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Itulah sebabnya kita perlu juga meresponi cintanya dengan mencintai Dia juga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama kita naikkan pujian PPK 130, Tuhan ku cinta Dikau. Tuhan ku cinta Dikau, karena ku milik-Mu. Tinggallah di dalamku untuk selamanya. Tuhan ku cinta Dikau, selalu ku milik-Mu, karena Engkau cinta daku, mati bagiku. Jika dapat aku memiliki dunia, tapi hilang kasih-Mu, sia belaka. Tuhan ku cinta Dikau, selalu ku milik-Mu, karena Engkau cinta daku, mati bagiku. Intro. Siapa yang di surga dan siapa di bumi, oh hanyalah Engkau yang ku kasihi. Tuhan ku cinta Dikau, selalu karena Engkau cinta daku, mati bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama kita akan mendoakan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita pada masa-masa pandemi ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang sudah menjaga, sudah melindungi keluarga kita, memberkati usaha kita, pekerjaan kita, dan juga pelayanan kita.
sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sampai pada hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih ya Tuhan memberkati ya Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, bahkan ya juga pelayanan kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu bagi setiap daripada kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita berdoa untuk pemerintah, untuk upaya daripada pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi COVID di tengah-tengah bangsa kita, agar pandemi COVID dapat ditekan dan bahkan bisa diakhiri. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan upaya pemerintah dalam menekan ya Tuhan pertumbuhan penyebaran daripada COVID ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon Tuhan tolong sehingga berbagai macam upaya yang sudah diusahakan dan bahkan diupayakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Sehingga demikian ya Tuhan dapat menekan ya Tuhan penyebaran COVID yang lebih masif lagi. Dan bahkan ya Tuhan bisa diakhirinya ya Tuhan. Kami berdoa, kami mohonkan pertolongan Tuhan semata-mata. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Yang ketiga, mari Bapak Saudara sekalian kita bersama-sama kita juga berdoa supaya setiap atau seluruh lapisan masyarakat diberikan kesadaran yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan juga tetap menjaga diri agar tetap sehat dan tidak terinfeksi daripada COVID ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh lapisan masyarakat ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini, untuk boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mentaati dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami semuanya tetap sehat dan terhindar daripada COVID ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan secara nyata ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, iman, doa, dan syukur adalah merupakan unsur-unsur yang selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan iman, doa, dan syukur, kita dapat menghadapi segala pergumulan dan segala masalah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita naikkan pujian dengan imanku. Imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur
bahasa Mandarin. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita berdoa untuk perdamaian bagi bangsa Israel dan Palestina yang sedang terjadi konflik di antara kedua negara ini. Kita berdoa agar Tuhan menggerakkan kedua pemimpin negara ini untuk melakukan gencatan senjata sehingga dapat tercipta kedamaian dan perdamaian bagi kedua negara ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan untuk bangsa Israel dan Palestina yang sedang bertikai saat ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kedua bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kedua pemimpin bangsa ini, sehingga ya Tuhan mereka boleh ya Tuhan menciptakan dan melakukan gencatan senjata sehingga ya Tuhan tercipta perdamaian dan kedamaian di tengah-tengah kedua negara ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohonkan pertolongan Tuhan sehingga tidak lagi kami melihat ya Tuhan terjadi korban-korban ya Tuhan di tengah-tengah kedua negara ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga sama-sama berdoa untuk seminar pembinaan keluarga di gereja kita yang akan diadakan pada tanggal 7 Juni dengan topik Loving God, Loving Family. Pembicaranya adalah Pendeta Philip Andrew, hamba Tuhan senior dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Bandung. Mari kita berdoa supaya setiap daripada jemaat dapat mengikuti seminar ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan untuk seminar keluarga di dalam gereja kami ya Tuhan, yang kami akan adakan pada tanggal 7 Juni yang akan datang. Kami berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan menolong, sehingga ya Tuhan seminar ini sungguh boleh memberkati setiap daripada jemaat Tuhan yang ada, dan setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan juga rindu bersama-sama ya Tuhan untuk mengikuti seminar ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh diberkati melalui seminar ini, dan bahkan boleh membantu setiap keluarga-keluarga Kristen dan setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan, khususnya di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita akan mendoakan tentang persiapan pemilihan majelis gereja kita pada periode 2022 sampai 2024. Agar Tuhan sendiri yang kemudian campur tangan secara langsung memilih orang-orang yang diperkenankannya untuk bersama-sama membangun gerejanya dan juga menggembalakan setiap jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan padamu ya Tuhan untuk persiapan-persiapan yang sedang kami lakukan ya Tuhan dalam pemilihan majelis gereja kami periode 2022 sampai 2024 ya Tuhan. Engkau yang melihat hati, Engkaulah yang mengetahui ya Tuhan setiap daripada jemaat-Mu ya Tuhan yang Engkau mau pilih, yang Engkau mau pakai ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama ya Tuhan menggembalakan jemaat Tuhan, bersama-sama ya Tuhan boleh membimbing jemaat Tuhan di dalam
mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, Tuhan sendiri yang memilih dan memanggil setiap ya Tuhan jemaat-Mu sebagai majelis ya Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak seluaskan, kembali kita akan bersama-sama menaikkan pujian dengan imanku. Ayat yang pertama saja. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Mari Bapak seluaskan, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa saudara seiman kita yang sedang berada dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang pertama, kita berdoa untuk Liang Semu. Kita berdoa supaya untuk pemulihan kesehatan tubuhnya. Yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Wang Qiuxia yang sedang sakit lutut. Lalu kemudian kita berdoa yang ketiga untuk Ibu Li Tio Chun, yaitu mama daripada evangelis Lindawati yang juga lemah tubuh. Lalu berikutnya kita berdoa juga untuk Ibu Ng Sa Kyun, mama daripada Ibu Karisma yang sedang sakit stroke. Dan terakhir kita berdoa untuk adik kita Austin, anak daripada Pak Rudi Yanto Wijaya yang dalam keadaan pemulihan pasca operasi usus. Mari Bapak seluaskan, kita akan berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk beberapa saudara kita yang sedang sakit, yang lemah tubuh ini. Bapa dalam surga, kami datang padamu dan kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk setiap saudara seiman kami yang sedang dalam kondisi sakit dan lemah tubuh pada saat ini ya Tuhan, yang sudah kami sebutkan nama-nama mereka satu persatu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong setiap daripada mereka, apapun yang menjadi sakit mereka ya Tuhan. Kami mohon ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bagi Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil. Engkau ya Tuhan yang menciptakan dari ada yang tidak ada. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas segala sesuatu dan bahkan atas segala tubuh kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan nama-nama mereka ini. Kiranya sekali lagi Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu dan bahkan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan bahkan di tengah-tengah kesakitan mereka Tuhan, kami boleh melihat tangan Tuhan yang boleh memberikan lawatan-Mu dan bahkan memberikan penghiburan kekuatan kepada mereka dan bahkan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, selanjutnya mari kita sama-sama kita berdoa untuk ibadah yang dilakukan oleh gereja kita, baik itu secara online ataupun secara offline. Kita berdoa supaya Tuhan tolong, baik itu dalam ibadah umum atau persekutuan doa, bahkan persekutuan-persekutuan di komisi-komisi di tengah-tengah gereja kita, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita juga berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ya, di setiap daripada ibadah, baik itu di dalam persekutuan juga. Kita berdoa supaya Tuhan pakai mereka. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada, supaya setiap jemaat Tuhan juga dengan serius dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah yang ada, sehingga dengan demikian mereka boleh ya mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk ibadah di gereja kami, baik itu secara
offline maupun secara online ya Tuhan. Baik itu di kebaktian umum ataupun ya Tuhan di dalam ke persekutuan doa dan juga persekutuan di komisi-komisi yang ada. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan campur tangan sehingga ya Tuhan setiap ya Tuhan ibadah yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik, dan setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan juga pakai menjadi alat Tuhan yang hidup ya Tuhan untuk boleh memberkati jemaat Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan setiap jemaat ya Tuhan yang mengikuti ibadah baik itu secara online ataupun secara offline ya Tuhan. Mereka boleh datang dengan kerinduan hati, mereka datang ya Tuhan dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah sehingga ya Tuhan ibadah yang mereka ikuti sungguh boleh memberkati kehidupan rohani mereka dan membawa mereka dalam mengalami pertumbuhan rohani dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, yang terakhir mari kita sama-sama kita berdoa untuk pos-pos PI daripada gereja kita. Baik itu pos PI Muara Bungo, pos PI Sarolangon, pos PI Air Hitam, pos PI Tembesi, dan juga gereja cabang Tungkal. Kita berdoa supaya melalui pos-pos PI dan juga gereja cabang ini dapat memenangkan ada banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di pos-pos PI ataupun di cabang. Kita mohon juga Tuhan pakai mereka dan memberikan visi kepada mereka untuk mereka boleh membangun gereja Tuhan di sana dan bahkan membawa lebih banyak lagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan menyerahkan padamu ya Tuhan untuk pos-pos PI gereja kami dan juga cabang-cabang yang ada ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik itu ya Tuhan pos PI ya Tuhan di Muara Bungo, di Sarolangon, di Tembesi, di Air Hitam, dan bahkan ya Tuhan kami berdoa dan menyerahkan padamu Tuhan untuk gereja cabang di Tungkal. Kiranya Tuhan pakai semua pos-pos PI dan juga gereja cabang ini ya Tuhan untuk boleh ya Tuhan memenangkan lebih banyak jiwa lagi kepada Tuhan. Berkati setiap daripada para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di sana ya Tuhan, baik itu hamba Tuhan, baik itu pengurus-pengurus gereja, aktivis gereja, dan bahkan juga guru sekolah minggu ya Tuhan. Biar Tuhan kamu berikan kepada mereka visi yang jelas ya Tuhan, dan berikan kepada mereka ya Tuhan kuasa untuk melayani sehingga ya Tuhan gereja Tuhan boleh dibangun di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh penginjil Yehezkiel dengan topik iman dan tradisi. Mari Bapak Saudara sekalian, kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dengan satu tema, iman dan tradisi. Saya mengajak kita untuk bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-7. Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Markus pasal 7, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-kakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nabuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, namun hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat suatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini Tuhan, kami ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang memiliki hati yang rendah untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu Engkau tanamkan pada setiap kami dan dapat berbuah sehingga kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat kita membahas tentang iman dan tradisi, hubungan antara iman dan tradisi, banyak sekali orang yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, pada umumnya ada beberapa paradigma yang muncul. Ada yang berkata, saya sudah percaya Tuhan, maka saat ini saya harus membuang semua tradisi yang saya percayai. Iman dan tradisi hubungannya bagaikan minyak dan air, saudara-saudara, yang tidak mungkin bersatu. Kemudian ada yang bingung, tidak bisa menjelaskan antara hubungan iman dan tradisi. Tidak tahu mana yang lebih benar antara iman dan tradisi.
Daripada bingung, daripada berdebat terus, ya sudah, lebih baik iman dan tradisi campurkan saja. Iman benar, tradisi benar, biar benar sama benar dicampur semakin benar. Dicampur lebih bersensasi, dan biasanya yang dicampur, misalnya kita tahu capcay, es campur, nasi campur, gado-gado, juga not bad rasanya. Nah, sebenarnya bagaimana sikap yang benar dalam melihat iman dan tradisi? Saya yakin baik kita sadar maupun tidak sadar bahwa setiap kita sebenarnya memegang dan percaya akan suatu tradisi tertentu. Baik tradisi Tionghoa, baik tradisi suku kita, bahkan gereja dan keluarga kita juga sebenarnya memiliki dan menjaga tradisi. Sebagai manusia boleh kita katakan setiap kita memiliki tradisi, baik sadar maupun tidak sadar. Saat saya mengaku dan berkata bahwa saya tidak memiliki tradisi, atau saya menolak tradisi tertentu, bahkan boleh dikatakan secara tidak langsung sebenarnya saya sedang mengakui bahwa tradisi saya adalah tradisi menolak tradisi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tradisi secara sederhana dapat dimengerti sebagai suatu pemikiran, suatu kebiasaan, suatu nilai yang terkandung yang diaplikasikan dalam bentuk suatu sistem kebiasaan atau sistem-sistem yang kita anggap baik dan kemudian biasanya kita hidupi, kita ajarkan dan kemudian kita salurkan dan turunkan. Sebenarnya sebagai orang Kristen melihat tradisi, kita tidak menolak seutuhnya tradisi. Selain daripada setiap kita memiliki tradisi, dan tradisi sendiri di dalamnya mengandung nilai-nilai positif. Misalnya dalam tradisi ada juga nilai moralnya, nilai penghormatan, nilai kebenaran. Bahkan terkadang suatu tradisi dan suatu budaya juga merupakan salah satu pintu masuk dan jembatan yang efektif di dalam pengabaran Injil. Namun juga harus diperhatikan, bukan berarti saat kita mengaku bahwa setiap kita memiliki tradisi dan tradisi juga memiliki nilai positif, lantas kita saat ini menerima semua tradisi dunia atau bahkan mencampur adukannya dengan iman kita. Karena cara menggabungkan ini, mencampurkan iman dan tradisi juga berbahaya dan merusak esensi iman yang murni dan sejati. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen untuk melihat iman dan tradisi? Nah, di dalam firman Tuhan, jika kita mau kupas tema ini, hanya banyak sekali jawabannya. Tetapi hari ini saya hanya membatasi dari kitab Markus pasal ke-7. Kita akan belajar satu perspektif, fresh perspektif yang melihat bahwa iman dan tradisi tidak harus selalu berkelahi atau berkontradiksi. Tapi bagaimana kita melihat iman dan tradisi juga bisa berdampingan, saling berkomunikasi, dan juga bisa harmoni. Tetapi iman dan tradisi juga harus ada batasannya. Dan hari ini melalui Markus pasal 7, kita akan melihat bahaya daripada tradisi dan batasan-batasan yang tidak bisa ditoleransi antara iman dan tradisi. Yang pertama, bahwa kita belajar berhati-hatilah jika kita hanya melakukan tradisi dan tidak menghidupi firman. Di dalam peribahasa Tiongkok ada istilah sin bu zai yan. Apa yang dimaksud dengan sin bu zai yan? Yaitu tubuh ada di sini, tetapi pikiran dan hati kemana-mana. Nah, sin bu zai yan merupakan satu fenomena yang akrab, yang mungkin saat ini sedang kita alami. Di era digital dan di era industri, kita melihat bahwa kita susah sekali fokus untuk satu hal. Dan kemudian di era yang sibuk, penuh tekanan, sering sekali tubuh kita di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Saya tidak tahu saat kita sekarang hadir di dalam persekutuan saat ini, mendengarkan firman Tuhan, apa fokus kita? Apa yang kita pikirkan? Saudara-saudara, sin bu zai yan, tubuh di sini tetapi fokus terbang kemana-mana. Ini bukan hanya berbicara, saudara-saudara, suatu fenomena yang terjadi mengenai konsentrasi. Sebenarnya fokus yang beralih juga sering terjadi di dalam konteks spiritualitas. Sering sekali hal-hal yang penting tidak kita tekankan, tetapi hal yang tidak penting itulah yang kita nyatakan. Nah, sebagai manusia berdosa, perlu kita akui, kita kerap kali fokus kepada hal-hal kulit luar.
tetapi lupa kepada inti iman yang sejati. Secara sederhana, mungkin kita pribadi yang bekerja keras, tetapi kita lupa berdoa. Kita ke gereja, tetapi lupa apa itu ibadah. Kita fokus kepada berkat, lupa kepada panggilan memikul salib. Kita menikmati pemuridan, tetapi kita tidak fokus untuk memuridkan. Nah, jika kita kembali ke dalam konteks Markus pasal 7, inilah yang terjadi pada pelaku tradisi. Ada fokus yang salah di sini. Nah, kita melihat di dalam cerita yang telah kita baca tadi, saat Yesus dan murid-muridnya sedang makan, kemudian datanglah orang Farisi mempertanyakan satu hal kepada Yesus. Mengapa kamu dan murid-muridmu tidak mencuci tangan dahulu sebelum makan? Nah, kalau kita baca secara literal, mungkin kita memiliki konsep yang salah. Kita berpikir bahwa Yesus dan murid-muridnya mengapa begitu tidak higienis? Mengapa makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu? Nah, di sini saya perlu jelaskan kembali bahwa fokus di sini bukan menekankan bahwa Yesus dan murid-murid itu tidak menjaga higienitas. Karena sebenarnya orang Yahudi memiliki kebiasaan juga makan memakai tangan. Pasti mereka telah mencucinya. Kita juga tidak usah meragukan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Nah, masalah di sini bukan masalah higienitas dalam mencuci tangan. Kalau kita lihat di ayat 5, sebenarnya ada masalah lain lebih daripada cuci tangan tersebut. Dijelaskan bahwa sebenarnya proses pencucian dan pembasuhan tangan itu berkaitan erat dengan adat istiadat nenek moyang. Perhatikan saat orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus makan dengan tangan yang najis. Nah, kata najis di sini menggunakan kata koinos yang artinya memiliki kekotoran karena tidak menjalankan adat atau pelanggaran terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama. Menariknya kalau misalnya kita lihat di dalam bahasa Yunani, jika kita ingin mengatakan tangan kita kotor, seharusnya tidak menggunakan kata koinos, tetapi menggunakan kata aniptos. Misalnya seperti dalam Matius pasal 15 ayat 20, tangan yang tidak dibasuh atau tangan kotor. Tetapi Yesus ditegur karena dia dikatakan najis atau koinos karena tidak melakukan suatu peraturan tertentu. Nah, jika kita mendalami budaya dan tradisi Yahudi. Yahudi ini merupakan bangsa yang memiliki banyak sekali tradisi nenek moyang yang diturunkan dari pengajar-pengajar, rabi-rabi kuno yang disebut dengan tradisi rabinis. Nah, misalnya kalau kita memiliki kesempatan untuk belajar tradisi rabinis, ada banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal mencuci tangan. Misalnya, dalam hal mencuci tangan, sebelum mencuci tangan harus mengadahkan tangan terlebih dahulu. Cuci tangan harus di tempat-tempat khusus. Bahkan ada aturan menuangkan air ke tangan. Misalnya harus dimulai dari pergelangan tangan, saat tangan masih basah harus digenggam. Kemudian cara menggosok tangan kita, bahkan jumlah airnya semua ada aturan dan ketentuan. Maka di sini kita bisa melihat sebenarnya Yesus dituduh najis bukan karena tangannya kotor, tetapi karena dia koinos, tidak mengikuti aturan atau persetujuan orang di zaman tersebut. Tetapi perhatikan apa respon Yesus. Yesus saat itu tidak mengatakan bahwa, "Hei, tradisimu adalah tradisi yang buruk dan tradisi yang jelek." Bukan, Yesus tidak fokus kepada hal itu. Tetapi apa fokus yang ayat ini ingin nyatakan? Yesus saat itu langsung merespon dengan mengutip Yesaya pasal 29 ayat 13. Di dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7, Yesus menegur orang Yahudi sebagai orang munafik. Hai engkau orang munafik. Dan kemudian Yesus mengutip menurut buku Yesaya, kitab Yesaya, yang kita bisa telusuri itu dikutip dari Yesaya 29 ayat 13. Nah, kalau kita melihat Yesaya 29 ayat 13 ada penekanan bahwa suatu keadaan yang dirujuk dari Yesaya tersebut adalah bangsa yang memuji Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan ini disimpulkan dengan baik oleh Tuhan, yaitu munafik, yaitu pribadi yang memuji Tuhan tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan.
Dan kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, bahkan ditegaskan ada tambahan bahwa umat-umat Allah hanya melakukan aturan-aturan dan tradisi hanya seperti melafalkan, seperti latahan, legalitas, tetapi tidak disertai dengan penghayatan yang dalam. Dan Yesus pun menekankan di ayatnya yang ke-7 bahwa ibadahnya sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus tegaskan di sini bukanlah larangan untuk menolak tradisi. Jelas bukan. Yesus bukan ingin mengatakan bahwa mulai hari ini kamu buang tradisimu, bukan. Yang Yesus ingin tekankan dan ingatkan bagi orang Yahudi dan setiap kita agar kita sebagai pelaku tradisi tersebut jangan menjadi pribadi yang munafik. Nah, kata munafik di sini menggunakan kata hipokrites yang cukup menarik. Karena dalam perkembangannya kata hipokrites memiliki 3 proses. Proses pertama, kata ini dipakai untuk menggambarkan orang yang jago berdebat. Kemudian kata ini berkembang untuk menggambarkan orang yang ahli bermain drama, yang biasanya pandai untuk memainkan topeng-topeng. Ya, topeng senyum, nanti dia turunkan lagi topeng menangis. Dia pandai sekali untuk memainkan drama. Dan kemudian pada akhir perkembangan kata linguistik ini, kata ini berkembang untuk menjelaskan orang yang sebenarnya sungguh-sungguh kelihatan dari luar begitu sempurna melakukan hal-hal peraturan, tetapi hatinya dan motifnya itu tidak murni. Kita melihat Yesus jauh melihat kedalaman hati seseorang. Seolah-olah Yahudi yang begitu taat kepada ritual dan tradisi nenek moyang, di mata dunia mungkin kita bisa memuji pribadi yang melakukan segala hal tersebut. Dan hal ini tidaklah salah, merupakan hal yang baik. Tetapi ada satu yang tidak boleh lupa dan tidak boleh terhilang daripada pribadi yang menjalankan hukum tersebut. Jangan hanya melakukan yang kita anggap baik, tetapi lupa apa yang Tuhan anggap baik. Di dalam konteks Yesaya, Tuhan menegur bangsa Israel yang memberikan persembahan segala sesuatu sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi hati mereka dikatakan jauh dari Tuhan. Hati mereka penuh kebencian. Hati mereka penuh dengan iri hati. Hati mereka penuh dengan kecemaran. Sehingga Tuhan berkata, hei ibadahmu sia-sia. Ini adalah jelas teguran bagi setiap kita. Berapa besar persembahanmu berikan bagi gereja, tidak akan pernah menggantikan relasimu dengan Tuhan. Kita harus sekali lagi bahwa segala perbuatan kita dan juga persembahan kita tidak pernah menggantikan kehidupan ibadah dan relasi kita kepada Tuhan. Mungkin juga kita boleh merayakan Hari Raya Imlek. Kita berkumpul bersama-sama, ada suatu makna keluarga dan kebersamaan. Tetapi bukan berarti saat kita makan bersama Imlek itu semerta-merta menggantikan relasi kita dengan keluarga kita. Bukan berarti saat kita makan bersama itu otomatis hubungan kita dengan baik. Banyak keluarga-keluarga yang mungkin makan bersama, tetapi banyak sekali relasi kusut yang belum diselesaikan. Nah, kemudian saya juga mungkin memiliki tradisi mengenang orang tua saya. Saya memberikan banyak hal kepada orang tua saya yang mungkin sudah tidak ada di dunia. Tetapi itu tidak menggantikan relasi kita selagi orang tua kita masih hidup. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan iman kita juga? Apakah saat saya merayakan Natal, tapi saya tidak pernah merasakan damai Natal? Saya merayakan Jumat Agung, kebangkitan dan kenaikan Kristus, tetapi saya tidak pernah mati, tidak pernah bangkit dan pergi bagi Kristus. Apakah porsi kita lebih banyak di tradisi, perayaan, tata cara, tetapi tidak fokus di dalam menghidupi firman? Memang terkadang kalau kita lihat dari satu sisi, tradisi itu juga mungkin merupakan satu wujud dari iman kita. Kita memiliki iman kepercayaan dan kita ekspresikan di dalam satu tradisi. Karena tradisi memang berbentuk suatu ekspresi dari hal yang kita percayai. Tetapi ingat, jangan hanya fokus hidup dalam ekspresi. Kita tidak ingin hidup di dalam hal-hal kontainer, tetapi
jauh dari Tuhan, jauh dari esensi iman. Apakah kesucian bisa digantikan hanya dengan cuci tangan saja? Saudara-saudara, apakah takaran seseorang itu rohani dan tidak rohani? Apakah mandi 7 kali sehari itu bersifat rohani? Apakah kita misalnya rajin pelayanan itu sudah otomatis mengartikan bahwa kita pasti adalah pribadi yang setia pada Tuhan? Belum tentu. Saudara-saudara, sebagaimana ayat 8 tekankan, Yesus berkata dengan tegas bahwa perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Poin pertama yang menjadi ingat-ingatan bagi kita, berhati-hatilah. Pastikan saat kita melakukan tradisi, kita juga tidak lupa untuk menghidupi firman. Kemudian yang kedua, kita juga harus berhati-hati, kita meninggikan tradisi sampai merendahkan firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang Kristen kita tidak menolak seutuhnya tradisi. Tetapi di satu sisi kita juga jangan menjadi tradisionalisme atau tradisionalisme. Nah, tradisi itu bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Kita tinggal pilih mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi kalau sudah kita katakan tradisionalisme atau tradisionalisme, itu sudah menjadi suatu isme, pemikiran yang baku, pemikiran yang sudah kaku, yang kita anggap bahwa tradisi itu lebih tinggi daripada firman. Tradisi itu yang menentukan segala sesuatu. Bahkan tanpa tradisi saya tidak bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Rasanya ada yang kurang di dalam kehidupan saya. Bahkan berapa banyak terkadang, baik kita sadar maupun tidak sadar, kita memaksakan firman Tuhan harus dengan sesuai tradisi manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Yahudi sendiri, orang Yahudi tidak pernah menganggap tradisinya lebih tinggi daripada firman Tuhan. Tetapi pada praktik nyatanya, mereka sering sekali juga menambahkan peraturan-peraturan yang tidak ada di dalam firman, dan bahkan seolah-olah setara dengan firman kekuatannya. Mari kita telusuri, misalnya dalam hal pembasuhan. Hal pembasuhan ini muncul di dalam Keluaran pasal 30 ayat 21. Mencatat bagaimana peristiwa pembasuhan sebenarnya ditujukan kepada imam-imam. Jadi imam-imam melakukannya untuk merupakan satu simbol bahwa Allah itu kudus. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Jadi di dalam pembasuhan ini ada makna kekudusan di sana. Tetapi ritual itu mulai berkembang, diterapkan di rumah-rumah. Mulai dari imam sampai semua orang harus melakukannya. Bahkan menjadi, kalau kamu tidak melakukan tradisi tersebut, tidak melakukan hukum tersebut, itu menentukan orang itu taat atau tidak taat, suci atau tidak suci, benar atau salah. Merupakan suatu penghakiman bagi orang lain, suatu kewajiban yang mutlak. Dan kita ambil contoh yang lain. Misalnya 10 perintah Tuhan. Kita tahu ada 10, tetapi pada akhirnya perkembangannya menjadi banyak sekali, bahkan sampai ratusan. Misalnya kita ambil perintah ke-10, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, perintah ini kemudian dalam sejarah berkembang menjadi 39 tradisi. Salah satunya apa? Bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di hari Sabat tidak boleh menyalakan api, tidak boleh angkat berat, tidak boleh jalan melebihi beberapa langkah, tidak boleh menangis dan sebagainya. Nah, jika kita mengikuti semuanya, maka jelas bahwa hari Minggu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hari Sabat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa olahraga, kita tidak bisa jalan melalui berapa langkah dan sebagainya. Nah, niscaya kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita akan dituduh melanggar hukum Tuhan. Karena tradisi tersebut seolah-olah sama dengan menjalankan firman. Nah, menariknya bahkan peraturan ini dibuat ya. Sebenarnya ingat dan kuduskan hari Sabat, akar-akar daripada hukum-hukum tersebut awalnya motifnya adalah untuk membantu orang tidak melanggar daripada esensi tersebut. Tetapi pada praktiknya orang-orang yang melakukan hukum tersebut juga mencari celah untuk bisa melanggar hukum tersebut, tetapi di saat bersamaan tidak melanggar hukum tersebut. Misalnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebenarnya kita tahu inti daripada ingat dan kuduskanlah hari Sabat yaitu merajakan Tuhan, menikmati ciptaan.
Ya, tetapi berubah menjadi tidak boleh angkat berat, tidak boleh menangis, tidak boleh berjalan dan sebagainya. Nah, kalau saya mau cari duit, kalau saya mau bekerja bagaimana? Gampang. Maka diciptakan ada satu lift khusus hari Sabat. Kemudian ada mesin yang bekerja bagi kita. Jadi kalau misalnya ada yang berkata bahwa mengapa kamu bekerja di hari Sabat? Saya tidak bekerja, yang bekerja adalah mesin. Sehingga saya tetap tidak melanggar peraturan tersebut. Dan lebih mengejutkan, kita tahu di dalam firman Tuhan ada satu perintah, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi di ayat 9 Yesus pun menyingkapkan, rupanya di zamannya saat itu ada juga tradisi-tradisi manusia yang melenceng, agar tidak usah repot urus orang tua, yang penting sudah berikan persembahan kepada Tuhan, otomatis tidak perlu lagi berbakti kepada orang tua. Dan di ayat 13 Yesus juga tekankan bahwa masih banyak adat istiadat seperti ini yang melenceng. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus berhati-hati. Sebagus apapun, semasuk akal apapun suatu tradisi, seberguna apapun di dalam kehidupan, tetapi jika tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harus kita tinggalkan. Demikian, jika suatu hal kelihatan tidak masuk akal, di mata dunia itu tidak berguna, tidak bernilai, tetapi ini merupakan suatu kebenaran firman Tuhan, sesusah apapun juga harus kita lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun tradisi yang kita percaya dan kita anut saat ini, semuanya harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada dasarnya, sebagus apapun suatu tradisi, sang pembuat tradisi jugalah manusia yang berdosa. Misalnya di India, ada suatu tradisi yang disebut Thailai Kothal. Jika ada orang tua yang sakit, orang tua yang tua. Nah, kalau kita mengikuti tradisi tersebut, bahwa orang tua ini boleh diracuni, boleh dimandikan dengan air dingin, atau dipaksa minum air susu sapi dan minum air kelapa sampai meninggalkan dunia ini. Nah, tradisi tersebut pernah dilarang, tetapi pada tahun 2010 ada juga orang-orang yang diam-diam melakukannya untuk tujuan mendapati harta warisan daripada orang tuanya. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen melakukan tradisi tersebut? Mungkin bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, tidak ada standar firman Tuhan, akan berkata, ya sah-sah saja. Ini kan tradisi. Tetapi jika diterangkan, disinari oleh kebenaran firman Tuhan, langsung kelihatan. Seperti ada orang terkena sinar, langsung muncul bayangannya. Demikian, tradisi apapun diterangi oleh firman Tuhan akan langsung kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Tadi itu merupakan contoh yang mungkin agak ekstrim. Tetapi kita mungkin ada banyak sekali tradisi-tradisi yang tricky. Sering sekali kita berkata bahwa nggak apa-apalah, ini kan baik motifnya, menghormati, penghormatan dan sebagainya. Tetapi kita harus berhati-hati juga. Bukan kita yang menentukan boleh atau tidak, tetapi harus kembali kepada takaran tertinggi, yaitu apakah sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, menyembah patung, pohon, benda-benda tertentu, roh-roh nenek moyang. Mau sebagus apapun moralnya, sebagus apapun niatannya, namun jika firman Tuhan berkata tidak ada Allah lain selain daripada apa yang dinyatakan Alkitab, sebagus apapun motifnya juga harus kita tinggalkan. Jemaat Tuhan camkan bahwa bagus belum tentu benar, tetapi kalau itu benar-benar benar dan dari Tuhan, itu pasti baik dan bagus yang sejati. Nah, Rasul Paulus sendiri di dalam Galatia pasal 4 pernah menghadapi jemaat yang memiliki tradisi-tradisi seperti roh-roh, nenek moyang, memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan hari-hari tertentu. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Yang Paulus lakukan yaitu mengingatkan mereka kembali kepada Injil yang sejati. Pertanyaannya, apakah hidup kita ditentukan oleh benda-benda mati? Apakah hari-hari dalam hidup kita memiliki kekuasaan sendiri di luar kuasa Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita? Dan tentu masih banyak tradisi-tradisi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi kiranya kita dapat penuh dengan hikmat meminta bantuan Roh Kudus agar kita dapat memilah mana tradisi yang sesuai dengan kebenaran, mana yang harus segera kita
tinggalkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, akhir kata, kita sebagai orang Kristen, kita tidak menolak tradisi, tetapi kita juga tidak asal terima tradisi dan tidak asal mencampur adukan iman dan tradisi. Tetapi pastikan tradisi itu kita kritisi, kita uji, dan kita gumuli. Hari ini, mari kita jangan fokus kepada tradisi saja. Tradisi yang kita anggap baik dan mengabaikan apa yang Tuhan anggap baik. Berhati-hatilah, jangan hanya melakukan tradisi, tetapi tidak menghidupi firman. Dan janganlah kita meninggikan tradisi sampai merendahkan firman Tuhan. Kiranya setiap kita dapat lebih mendalami dan menghidupi firman, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dan tradisi dunia, dan kita dapat memuliakan Tuhan di dalam iman dan tradisi kita yang telah berdasarkan kebenaran. Soli Deo Gloria. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu berbicara kepada kami, agar setiap kami memiliki pandangan yang tepat mengenai iman dan tradisi. Kami mengetahui bahaya dan batasan daripada iman dan tradisi. Kira Tuhan kami meminta hikmat daripada Tuhan untuk berani berkata tidak kepada ketidakbenaran dan kemudian menjunjung tinggi apa yang Tuhan anggap baik dan benar. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya kita terus bisa menghidupi hidup yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Soli Deo Gloria.